Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas dengan draft final rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Berikut ini beberapa pasal yang menguntungkan para tenaga honorer sehingga membuat pemerintah daerah tidak berkutik. Apa saja pasal itu? Silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, pemerintah dan DPR RI saat ini sudah melakukan finalisasi rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Di dalam draft rancangan undang-undang tersebut setidaknya ada beberapa pasal yang menguntungkan para tenaga honorer. Itu yang dikatakan oleh pembina Forum Honorer Tenaga Administrasi Indonesia. Rekan-rekan sekalian, dia mengungkapkan bahwa dari hasil audiensi dengan panitia kerja rancangan undang-undang ASN, sejumlah pasal mewajibkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan tenaga honorer ini paling lambat bulan Desember tahun 2024. Jadi rekan-rekan, di draft rancangan undang-undang itu ternyata waktu untuk penyelesaian dan penanganan persoalan tenaga honorer kembali diundur hingga bulan Desember tahun 2024. Harapannya di bulan Desember 2024 persoalan tenaga honorer sudah clear dan apakah diangkat menjadi P3K, kita tunggu saja hasil dari draft resmi dari rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Selain itu, di dalam draft rancangan undang-undang tentang ASN, pemerintah daerah maupun instansi pemerintah pusat kembali akan dilarang untuk merekrut tenaga honorer lagi. Jadi menurut koordinator honorer teknis administrasi ini, data honorer yang sudah ada di database Badan Kepegawaian Negara itu telah dikunci, dan menggembirakan bahwa seluruh tenaga honorer yang khususnya tenaga honorer teknis lulusan SMA maupun sederajat akan dapat diakomodir di dalam P3K jabatan pelaksana. Jadi rekan-rekan, mayoritas tenaga honorer TNS itu mayoritas adalah lulusan atau berijazah SMA, sehingga di draft rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara, honorer TNS lulusan SMA itu akan diakomodir di dalam P3K jabatan pelaksana. Nah rekan-rekan, setidaknya ada beberapa pasal yang menguntungkan para tenaga honorer. Di antaranya adalah yang pertama adalah di pasal 6A, di mana di pasal 6A itu di ayat 1 disebutkan bahwa untuk tugas dan jabatan pemerintahan tertentu dan atau keadaan tertentu, P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B dapat bekerja secara paruh waktu. Nah rekan-rekan, di pasal 1 itu disebutkan bahwa P3K itu dapat diangkat dan dapat bekerja secara paruh waktu. Apakah semua bisa diangkat seperti itu? Ternyata di pasal di ayat 1 itu dijelaskan hanya jabatan-jabatan tertentu saja bisa diangkat ke dalam dan dikategorikan ke dalam P3K paruh waktu. Ketentuan lebih lanjut mengenai P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu diatur di dalam peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah ini merupakan aturan turunan dan pelaksanaan dari undang-undang ini. Nah rekan-rekan, di pasal 7 juga disebutkan bahwa pegawai ASN itu akan memiliki nomor induk pegawai. Jadi rekan-rekan yang diangkat menjadi honorer, yang diangkat menjadi P3K, apakah itu P3K full time maupun P3K paruh waktu, semuanya akan memiliki nomor induk pegawai. Ketentuan lebih lanjut mengenai nomor induk pegawai itu selanjutnya akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Sedangkan di pasal 13, jabatan ASN itu terdiri atas jabatan manajerial dan non-manajerial. Penjelasan selanjutnya apakah
yang dimaksud dengan jabatan manajerial itu dan jabatan non manajerial, serta pasal-pasal selanjutnya yang bisa menguntungkan para tenaga honorer akan saya bahas di video saya selanjutnya. Jadi tetap subscribe channel ini dan nantikan untuk video saya selanjutnya, karena di video selanjutnya saya akan kembali membahas pasal yang menguntungkan para tenaga honorer yang ada di dalam draft rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara, termasuk bagi rekan-rekan honorer yang memiliki ijazah SMA. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.